Dialah pahlawan bangsa. Siang itu, Kupu berjalan pulang dengan jati diri baru. Dia belum pernah melangkah lebih mantap dan lebih tegap daripada sekarang. Dagunya terangkat. Di dalam penglihatannya ia telah mengenakan mantel belendru yang berkibar-kibar ke belakang. Cahaya berpendar-pendar di ujung-ujung rambutnya yang berjuraian bagai surai kuda perkasa. Dia berjalan dengan pedang tergantung di pinggang. Dia mengenakan kasut yang bertali-tali dan rompi kulit anak kambing. Dialah Sultan Agung yang masih muda, sang Panembahan Senapati, Raja Tanah Jawa. Inilah saat dia paling bahagia dalam hidupnya. Sebab segala bangsa halus pun takluk kepadanya. Tapi langkahnya terhenti. Di kejauhan, dilihatnya sesuatu yang membuat dia cemas. Di satu-satunya jalan kerakal menuju rumahnya ada pohon kapuk yang besar, dahannya seperti cakar-cakar yang tegak. Di bawah pohon itu sekarang kelihatan beberapa anak jangkung berkerumun. Salah satunya adalah yang tadi berdebat keras dengan dia, yang menuduh dia berhasrat menjadi Sultan Agung Mataram. Jantung Senapati Cilik berdebar kencang. Dia teringat betapa licik para prajurit Belanda. Dengan tipu muslihat, mereka akan menangkap dia seperti dulu Belanda menangkap Pangeran Diponegoro. Kalau dia melanjutkan perjalanan, itu sama saja dia menyerahkan diri bulat-bulat kepada Belanda. Tapi jika ia tidak melanjutkan langkah, ia akan dihina sebagai seorang pengecut. Mana yang harus dia pilih? Tangannya menjadi dingin. Nalurinya mengatakan bahwa ia harus mencari jalan lain. Tapi seorang dari gerombolan itu telah melihat sosoknya dari kejauhan. Anak itu berdiri sambil membuka kaki dan melipat tangan. Mereka berdiri bertatap-tatapan. Beberapa saat, akhirnya bocah jangkung itu berseru, "Woi, Yang Mulia Senopati Cuili, kenapa nggak berani jalan terus?" Teriakan itu mencemooh. "Ayo maju, Yang Mulia Panembahan." Teriakan itu memerintah. Senopati Cilik gundah gulana. Dia bimbang antara menyelamatkan diri dan menyelamatkan harga diri. Di luar kesadarannya, dia membuat satu langkah yang ragu, lalu berhenti lagi. Di seberang sana, anak-anak jangkung sudah bersorak-sorai. Senopati Cilik menjadi semakin bimbang. Perhitungannya mengatakan, kini setelah saling mengetahui posisi, jika ia mengambil jalan lain pun, pasukan Belanda itu akan mengejarnya. Apa yang harus dia lakukan? Dia merasa berada dalam bahaya. Jika ia melarikan diri, ia hanya selamat jika lebih cepat dari mereka. Tapi kaki-kakinya lebih pendek daripada kaki-kaki Belanda itu. Kalau dia maju, dia menyerahkan diri ke mulut singa untuk dikemah-kemah. Jika dia melapor pada Pak Guru, sudah pasti dia akan kehilangan peran ini. Sebab sekolah akan memilih jalan aman ketimbang mempertahankan satu anak yang hanya memicu kemarahan anak-anak lain. Orang di negeri ini lebih memilih ketenangan daripada kebenaran. Ketika pikirannya sungguh buntu, dilihatnya seorang anak jangkung lain berjalan dari arah hutan menuju prajurit Belanda yang berkerumun. Senapati mengenalinya. Itu Kapiten Boer, komandan Serdadu Kompeni. Jantung Senapati berdebur. Dia merasa dizolimi. Oleh siapa dia tidak bertanya, tapi ia merasa dizolimi. Sebab dia kecil dan sendiri, sementara para musuh itu besar dan bersama-sama. Oh, betapa dengki orang-orang kafir itu pada dia. Betapa mereka bernafsu menghancurkan dia. Sebab yang demikian telah dikatakan bahwa orang-orang kafir itu pendengki. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Tapi dilihatnya sesuatu yang tidak dia percaya. Setelah Parangjati bercakap-cakap dengan anak-anak itu, tampak mereka mengendurkan sikap. Setelah itu mereka berjalan meninggalkan tempat itu melalui lalang, jalur yang tadi ditempuh oleh Parangjati. Lalu mereka lenyap dari pandangan. Kupu hampir tidak percaya. Dia baru percaya ketika dia sudah tiba di rumah dengan selamat.
Beginilah kisah penyerangan Sultan Agung Mataram terhadap benteng VOC di Batavia. Dikisahkan gamelan bertalu-talu bergaung pada dinding balairung. Dari pintu di kanan dan di kiri masuk barisan-barisan para prajurit dari kesatuan yang berbeda-beda. Begitu dua pasukan selesai mengatur diri berbaris rapi menghadap ke depan, masuk lagi dua pasukan berikutnya. Tidak berapa lama, balairung pun penuh dengan prajurit yang membawa tombak, lembing, panah, sumpit, gada, dan bambu runcing. Mereka memamerkan sebuah tarian perang sebelum musik berubah pelan. Dengan iringan gamelan yang magis, masuklah Sultan Agung Mataram ke tengah balairung. Prajurit-prajurit menyembah. Sultan bertepuk satu kali, lalu mengangkat tangan. Para prajurit tegak kembali. Sultan membalik badan. Rahangnya terkatup tegang, kepalanya mengangguk-angguk. Pelan. Dia mengenakan jubah putih, kasut bertali-tali dan rompi warna kulit. Membelakangi para prajurit, dia berseru ke langit-langit. Orang-orang kafir telah menguasai Jakarta. Suaranya bergetar. Demikian pula tangannya yang menunjuk ke kiri bergetar. Ya, Belanda telah membangun benteng di pelabuhan Sunda Kelapa. Pangeran Fathahillah telah dikalahkan oleh Belanda. Kemarin ada utusan dari Jakarta meminta bantuan kepada Mataram untuk mengusir Belanda dari negeri ini. Panggil adikku, Adipati Mandura. Hamba tuanku. Seorang pati berunjuk sembah. Sang pati mengundurkan diri untuk segera kembali bersama Adipati Mandura. Kedua lelaki itu menundukkan badan rendah-rendah. Lalu Sultan Agung Mataram memerintahkan Adipati untuk memimpin serangan ke Jakarta. Serbuan akan dilakukan dari dua arah, darat dan laut. Tujuannya menjepit benteng Belanda. Prajurit dari pesisir, Surabaya, Sampang, Gresik, Lamongan, Lasem, Tuban, Jepara, Demak, Kendal, Batak, Tegal, dan Cirebon akan berarak-arak sambut menyambut dengan kapal layar. Mereka akan membawa meriam. Sedangkan pasukan dari pedalaman, Mataram, Brebes, Alas Roban, Gombong akan memukul dari darat. Maka tampaklah para prajurit berbaris dua lapis di atas panggung. Yang di belakang menandu kapal-kapalan dan memainkannya bagai terkena gelombang. Layarnya berkibaran merah dan putih. Yang di depan berjalan berderap-derap, menggambarkan pasukan yang berada di darat. Terus ganti babak. Babak berikutnya adalah suasana di dalam benteng VOC. Satu persatu anak-anak yang bongsor muncul di panggung. Mereka memakai bedak dingin dengan gincu yang tebal, rambut dikucir seperti Petro. Tentu dengan seragam tentara. Digambarkanlah gerombolan Petro berseragam tentara itu sedang mabuk dan berjudi. Mereka tertawa keras, sambil megang kartu di tangan kiri dan botol di tangan kanan. Inilah gambaran orang-orang kafir tidak bermoral. Tiba-tiba masuk Kapiten Mur Jangkung. Sang kapiten juga berkepala Petro. Dia menendang meja, dan menghardik anak buahnya. Kartu dan kepeng taruhan berhamburan, botol bir berguling-guling. Hot verdomme zeg. Kalian semua sudah pada malas-malas ya, seperti itu orang Englander. Ya, dasar. Kalian semua sudah mulai bermental tempe ya. Kapiten Mur memerintahkan prajuritnya untuk bersiaga sebab pasukan Mataram sudah berhilang. Tapi para anak buah itu sudah tidak bisa berdiri tegak lagi karena terlalu mabuk. Sebagian bersendawa. Penonton tertawa melihat tingkah para serdadu Belanda yang berusaha siaga dalam keadaan teler. Ada yang bersorak, hihihi, kafir, kafir. Ketika pasukan kumpeni itu akhirnya berbaris rapi, terdengar bunyi meriam. Lalu di cakrawala panggung tampak beberapa anak-anak menari sambil memanggul kapal.